أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul bariyat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu makhluqat. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidi sadat wa qadwatul qadat wa ala alihi wa sahbihi min yaumil madhi ilal ad. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan seperti langit dan bumi, sendok dan garpu, mangkok dan piring, aku dan maksudnya mangkok dan piring, terus meja dan kursi, ya seperti yang saya pelajari tadi pagi, pelajaran tuhfah, manusia itu bagaikan mutaqorribain, berbeda jenis tapi satu rasa. Ya hanya mengamalkan ilmu yang barusan didapat, meskipun salah sasaran. Dan salawat serta salam yang selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah sampai titik darah penghabisan, sampai kita merasakan indahnya agama Islam, sampai dibikin acara TV kan Islam itu indah, jamaah gitu. Oh jamaah ya begitu. Langsung saja ke pembahasan. Alhamdulillah, malam ini adalah malam yang Allah berikan keberkahan, yaitu adalah malam Jumat Kliwon bukan? Ya alhamdulillah, malam Jumat itu banyak ibadah-ibadah yang astagfirullahaladzim, yang belum banyak ibadah-ibadah yang Allah anjurkan, seperti membaca surat Al-Kahfi. Kan biasanya akhwat nih habis ini juga baca Al-Kahfi kan. Ikhwan mah setoran aja setoran. Karena insya Allah sama nilainya di mata Allah kan. Sama aja baca Quran. Buat yang jurusan NU, tahlilan. Anak NU ini. Naks ulama. Ya yang NU tahlilan. Yang suami istri baca Quran bareng. Semoga semuanya ibadah yang dilakukan di malam Jumat ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong malam Jumat nih ya. Saya itu teringat waktu saya mondok dulu di pondok saya tercinta. Kan
saya itu anak hadroh ya, anak sholawat gitu. Jadi setiap malam Jumat itu biasanya kita baca maulid gitu, baca barzanji, terus baca maulid, baca barzanji kan gitu. Biasanya habis maghrib itu tahlil dulu, baru baca maulid, baca barzanji. Itu rutinan setiap malam Jumat. Dan biasanya kalau habis tahlil baca barzanji itu sambil main hadro atau marawis. Itu di jadwal minggu ini misalkan ikhwan, minggu depannya akhwat. Makanya saya nggak berani main-main sama akhwat di sana. Marawis aja dipukul kenceng, apalagi saya kulit biasa kan gitu, itu aja kulit sapi dihajar kan gitu. Nah, kalau malam Jumat tuh ya selalu teringat gitu. Apalagi kan dulu saya sering ikut lomba-lomba seperti lomba marawis gitu kan. Lomba-lomba. Nah, yang jadi masalahnya tuh gini. Kan pembahasan kali ini kan salah niat ya. Salah niat. Jadi sudah kita kaji bareng-bareng bersama Ustadz Fauzan kan gitu. Fauzan. Hampurannya Ustadz Fauzan. Innamal a'malu binniyat gitu kan. Ila akhir kan gitu. Jadi dulu itu kalau lomba hadroh atau marawis itu kita tuh ya suka salah niat gitu. Kan biasanya dari tim-tim hadroh lain kan vokalisnya ada yang akhwat gitu. Dan dulu saya itu maaf ya, saya itu nyari insyaallah yang vokalis gitu. Karena ya itu kalau saya nyari akhwat yang pemain pemukulnya kan takut saya. Makanya saya nyari yang vokalis aja kan. Kalau saya misalkan lagi ada salah, saya dinyanyiin kan gitu. Bukan digampar. Ya dulu gitu suka salah niat gitu kan. Padahal mah setiap sebelum lomba tuh sebelum berangkat diomongin sama kiai itu. Luruskan niat gitu. Niatkan buat syiar. Ya, di samping syiar kan itu ada bonus gitu. Makanya alhamdulillah pondok saya juga kan udah punya nama kalau di hadro gitu. Dan biasanya saya itu pemain alat, ada namanya alat darbuka namanya. Nah, saya itu pemain darbuka. Nah, biasanya pemain darbuka itu jadi inceran para akhwat. Nanti dulu. Tapi kan akhwatnya juga lihat-lihat juga kan. Enggak semua pemain terbuka diembat gitu. Karena tapi yang mungkin dulu kesalahan yang pernah saya alami sama teman-teman anak hadro gitu ya. Jadi menilai semua akhwat anak hadro itu sama gitu. Jadi ngeliatnya skill doang, tampang nggak diurusin gitu. Makanya dulu saya pede tingkat dewa. Karena alhamdulillah saya skill darbukanya punya gitu. Tapi ya tampangnya belum punya. Punya cuma belum aja gitu. Nah, ya setiap habis lomba itu biasanya biasanya dikejar-kejar sama orang-orang yang mau foto gitu. Ya alhamdulillah punya cerita seperti ini ya. Biar gini-gini juga ya punya cerita kayak gitulah gitu. Nah saya itu kan izin ke pembimbing saya ya. Karena kan ya nggak sembarangan. Dan kebetulan pembimbingnya juga ya santri juga gitu. Jadi ya ngebolehin. Ya udahlah saya foto gitu kan. Tapi alhamdulillahnya ketika itu Allah masih memberikan kesempatan saya untuk bertobat gitu kan. Nah ketika itu kalau teman saya kan punya HP gitu, jadi pas diminta nomor WA tuh dikasih gitu. Kalau saya kan alhamdulillah nggak punya HP, jadi pas minta nomor HP saya bilang nggak punya HP, langsung pergi gitu kan, langsung ilfil ninggalin gitu. Ya alhamdulillah kan kalau mungkin saya punya HP pas itu udah saya chat gitu, udah saya video call kali kan. Cuma kan saya nggak punya HP jadi alhamdulillah masih Allah jaga. Nah, karena
sering kayak gitu. Ya saya sekarang sudah mengurangi kegiatan-kegiatan lomba-lomba hadroh kayak gitulah. Karena di sini juga kan ya beda gitu ya. Dulu saya pas masuk sini kirain ada hadroh juga di sini gitu. Pas masuk sini ya nggak kebayang juga kan, ada yang murojaah, ada yang main hadroh kan gitu. Ya berbenturan gitu. Tapi ya pelan-pelan Allah pahamkan hati saya. Ya udahlah gitu. Jangan hadrohan terus. Dulu karena saya sering main kayak gitu ya, saya sempat kepikiran gitu. Lulus dari pondok itu pengen bikin konten selawat gitu. Jadi ke kafe gitu kan, ada cewek duduk sendiri. Kan niat doang. Kalau keburukan kan baru niat nggak dicatat. Ya bener ya? Iya biasa nyari dalil pembelaan. Ya gitu. Jadi niatnya bikin konten gitu kan. Cuma Allah ingatkan kembali kepada saya, inget dit ngaca gitu kan. Ya udah saya nggak jadi bikin konten karena saya ngaca kan. Ya alhamdulillah Allah giring saya ke tempat yang mulia ini. Makdis. Ternyata di Makdis Masya Allah. Ikhwan-ikhwannya nih lebih sejati daripada anak hadroh gitu. Yang saya kira anak hadroh itu sudah sejati. Karena biasanya anak hadroh kan setelan-setelan akhirat gitu ya. Sarung, peci gitu kan. Meskipun akhlaknya kurang mencerminkan, tapi ya setidaknya menjadi penghalang bagi kita untuk berbuat yang aneh-aneh gitu. Ya. Jadi ternyata setelah banyak pengalaman gitu ya, tahu ternyata pria sejati itu tidak hanya sampai situ gitu. Tidak yang pria sejati itu mengungkapkan cinta kepada akhwat secara mudah. Pria sejati itu bukan yang mudah mengucapkan assalamualaikum ukti kan gitu. Ya, jadi pria sejati itu ya, kalau yang saya tahu ya, ya yang biasa-biasa aja gitu. Enggak yang mengumbar apa ya namanya, mengumbar nafsunya gitu. Kan banyak di luar mah, aku cinta padamu gitu kan, aku cinta mati padamu gitu. Gunung ku daki, lautan ku seberangi, tapi masjid dilewati. Ya gimana ini kan? Pria sejati itu ya masjid didatangi walaupun tutup ya. PPKM. Masjid didatangi kan gitu. Terus apa namanya? Al-Qur'an dimurojaahi. maksain. Ya seperti itulah pelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman saya. Karena saya baru kepikiran gitu ya. Tadinya bingung pengen bahas apa kan gitu. Akhirnya saya muhasabah diri aja lah. Dari pengalaman-pengalaman yang kelam. Yang gak kelam-kelam juga sih. Karena dari pengalaman itu kan kita bisa mengambil ibroh. Mengambil pelajaran gitu. Dan dalam dalam Al-Quran pun kan ada kan surat apa Kang Imam? Al-Khabithatul lil khabisin. An-Nur kan. Yang baik buat yang baik, yang yang buruk ya. Buat yang buruk. Allah kurang baik apa coba? Untung Allah memberi ayatnya yang baik buat yang baik, yang buruk buat yang buruk, bukan yang jelek buat yang jelek gitu. Kalau Allah ngasih ayat kayak gitu kan, astagfirullah. Allah kan maha adil gitu. Berapa banyak coba di luar negeri nih ya, yang istrinya putih misalkan. Nggak ngomong cantik, istrinya putih, cowoknya hitam gitu. Kalau nggak, cowoknya putih, istrinya hitam. Ya itulah Allah kan gitu. Makanya kalau kita lagi futur gitu, selalu ingat Allah aja lah. Karena ada dalam surat Cinta untuk Starla kan. Kan kata Virgon kan di kata-kata terakhirnya lagi dan lagi kan ya. Ya itu tuh maksudnya mah Allah lagi gitu. Ya kan? Ya sebenarnya banyak gitu.
hal yang bisa kita ambil, hal yang bisa kita pelajari, hal yang bisa kita renungi. Cuma kitanya aja nggak ngeh gitu. Ya contoh nih, kita setiap sore main poli nih ya. Yang ikhwan nih, setiap sore main poli. Kalau nggak pagi lah, pagi-pagi kan biasanya ibu-ibu masih tidur kan, bapak-bapak masih tidur. Kita main poli berisik, ya itu kan ngebangunin biar sholat subuh kan gitu, yang belum sholat kan. Kalau sore ya mengingatkan orang untuk olahraga gitu. Ini kan lagi zaman pandemi, bukannya olahraga malah yang olahraga dipoto-potoin kan gitu, dipermasalahkan. Ya dari hal kecil itu aja kita tuh bisa ngambil pelajaran gitu. Seperti apa lagi ya? Kegiatan ikhwan apa lagi? Futsal tapi ditutup nggak enak. Futsal ditutup. Piket nih, piket. Piket itu ya sebenarnya itu olahraga kardio. Semua tubuh tuh gerak gitu. Apalagi kalau piket halaman depan, kan panjangnya Masya Allah. Dari depan asrama sampai mantan rumahnya Ustadz Syahrul sama Ustadz Gozwan. Itu tangan gerak, kaki gerak, perut gerak. Maksudnya kan bernafas. Bernafas maksudnya kan bernafas. Piket apa lagi? Kamar mandi. Sambil jongkok kan. Jongkok nanti ngambil gayung. Jongkok nih, itu kan gerakan squat namanya kan, buat paha biar kenceng. Itu kurang apa lagi coba piket tuh. Mir, ini aneh bantuin ente nih Mir. Biar pada piket. Makanya saya itu karena mumpung lagi program kan rajin piket ya Mir. Karena kan olahraga gitu Mir. Ya begitu. Contoh kultum nih, kultum. Ini juga olahraga muka. Biar nggak kaku-kaku amat. Jadi kalau mulut ngomong itu, muka tuh mengencangkan kulit muka ya. Nih buat akhwat khususnya nih, yang pengen mukanya indah gitu ya. Banyak ngomong aja udah. Nih kenapa nih ya? Allah menciptakan wanita itu sangat indah. Karena dan Allah juga menciptakan wanita itu banyak ngomong. Ya itu gitu. Jadi karena banyak ngomong jadi mukanya kan pada kenceng-kenceng gitu. Makanya ikhwan kalau mau kenceng mukanya bagus nih, banyak ngomong aja udah. Ya makanya saya kan pernah bilang tuh, kata Adit ngeliat akhwat itu enak kalau udah nikah mah. Karena kan bebas jadi ibadah. Bener gak? Nggak didukung, nggak seru. Ini pembelaan ini, biar nggak salah tafsir. Ya begitu gitu. Dari semua hal itu kita bisa ambil, kita bisa renungi. Kata Ustadz Saiful juga kan sering-sering tafakur, sering-sering tadabur, biar pikiran nggak ngelantur gitu. Ya mungkin sekian, saya tahu kalian ingin ibadah malam Jumat ya. Semoga Allah terima, semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati, semoga Allah pertemukan kita di surga nanti. Seneng yang begini nih. Yaudah, sekian dari saya. Apabila banyak kata-kata yang tidak bermanfaat, udah terima aja lah. Kalau emang ada yang bermanfaat ya apalagi kan gitu. Simpan dalam hati. Ingat. Yaudah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.